Kalau kita mendengar akan kesaksian, saudara, kita kerap kali merasa dikuatkan, dan saya yakin pasti saudara itu dikuatkan. Dan kelihatannya kok gampang, enak, ya dah. Tapi kalau saudara nanti ngalami dewek, baru saudara bilang, waduh Pak, kok enggak sampai-sampai sih Pak. Kalau dengar kesaksian kok rasanya cepat, enak gitu loh. Nah, maka dari itu saudara, kita harus belajar firman Tuhan. Sebab kalau saudara tidak belajar firman Tuhan, akhirnya saudara cuma dengar kesaksian, enaknya, saudara akan kecewa. Maka dari itu saudara, kita harus dengar firman Tuhan. Sebab segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Kalau saudara dengar kesaksian ibu tadi, kelihatannya cepat. Padahal kalau saudara tanya dari tahun 85 sampai sekarang itu 92, berapa tahun? 7 tahun. Prosesnya 7 tahun itu pendek atau panjang? Nah, yang dialami jungkir balik dia. Oh, dia pernah, kalau tidak salah loh itu, pernah datang ke rumah saya di Bandung. Iya toh? Suamimu ya? Suaminya sampai ke Bandung sana. Saya sampai kaget, ngapain? Pak, saya ini kok begini loh. Begini bagaimana? Jungkir balik kok enggak selesai-selesai, Pak. Loh, lah kamu dulu pada waktu sebelum ke jungkir itu kenal Tuhan enggak? Enggak. Nah ya, mesti bertobat. Nah, bayar. Loh, sudah bertobat? Sudah. Kok gini Pak? Loh, belum selesai. Nah itu loh saudara. Kerap kali kita itu dengar kesaksiannya itu penak plak gitu tok. Waduh, enak ya. Kalau saudara nanti ngalami, lu kok enggak barbar sih Pak? Pak lo, kapan bare lo? Kalau kamu tanya kapan-kapan malah enggak barbar. Sebab itu tandanya orang enggak percaya. Kalau percaya itu enggak usah tanya. Karena semuanya ada sutradarane sing ngatur. Maka dari itu, saudara ini percaya enggak kalau Allahmu itu sutradaramu? Hah? Kamu ini pemain film itu? Nah kok gue tanya, Pak kok enggak barbar sih? Aku kok jadi lakon kalan terus dibuat bal-balan loh. Saudara yang ngatur atau Tuhan? Hah? Kalau ditanyai ya Tuhan. Tapi kamu kepingin ngatur enggak? Hah? Makanya itu, karena saudara ini kepingin ngatur, malah filmnya enggak jadi-jadi, molor terus. Maka dari itu, hari ini kita belajar. Coba kita lihat bagaimana kita dapat menjadi orang yang berjalan di dalam pimpinan roh. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 16 dan 17 dan 18. Maksudku ialah, kata Rasul Paulus kepada orang Galatia, Galatia pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.
Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sampai di sini. Ayat yang 18 ini penting sekali. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Ini yang penting, saudara. Ayat ini mengatakan, kalau kita hidup di dalam Roh, maka keinginan daging tidak kita lakukan. Tetapi hal itu ada syaratnya, ada harga yang saudara dan saya harus penuhi. Yaitu, ayat itu bilang apa tadi yang ke-18? Hah? Memberikan dirimu dipimpin. Nah, kalau memberi itu dipaksa atau tidak? Tidak. Nah, saudara kalau saya tanya, rela tidak memberi dirimu dipimpin dok? Pasti saudara bilang, rela, mau. Tapi saudara bilang mau, rela. Tapi ada embel-embele biasanya. Embel-embele apa? Ya yang enak apa gitu. Loh, saudara kerap kali ngasih embel-embel enggak? Dipimpin Tuhan, memberi dirimu dikuasai, dipimpin oleh Roh, tapi pikiranmu yang gampang-gampang, enak-enak enggak? Iya dah. Nah, itu namanya memberi diri, kepala dikasihi, buntute dipegangi. Lo itu namanya beri enggak? Beri sebagian, kepala dikasih, buntute dicekeli terus. Lah padahal saudara tahu, ular kalau kamu kepala mbok lepas ekornya mbok cekeli terus, bakal gigit kowe ndak? Macan kepala mbok culke, ekornya mbok cekeli. Gigit orang bang gigit kowe? Ndak isa gigit orang. Lah meh gigit wong isih mbok cekeli buntute kan gandol kowe. Akhirnya balik gigit kamu sendiri. Loh, saudara tahu. Kalau hidupmu tidak berdasarkan firman Tuhan ini, memberikan dirimu dipimpin Roh, masalahmu tidak pernah selesai. Karena mutar-muter, masalahmu masih mbok pegangi terus, ya akhirnya nyokot kue dewek, akhirnya nelen kamu. Padahal Yesus berkata, berikan. Kalau mbok berike, ya lepas tangan, jangan kamu pegangi lagi. Ada syaratnya dan bagaimana caranya. Kita belajar dari seorang Rasul Petrus yang hidupnya sudah dipilih Tuhan, seperti saudara dan saya sudah dipilih Tuhan, tetapi yang belum memberikan, merelakan. Relakanlah. Jadi memberi itu, hidup kita itu dengan rela. Jangan separuh-separuh. Saudara mungkin berkata, Pak, aku cuma megangi buntute tok. Kepalae sama badane semua sudah tak kasih kok Pak. Cuma buntute tok. Loh, kira-kira memberinya sudah banyak belum? Sudah. Wong kepalae mbek ekore mbek badane sudah kok. Cuma ekore tok. Padahal sapi itu sing enak apa nih? Buntute. Loh, sop buntut enak loh. Paling enak loh. Bener gak?
Lah ya, jadi kamu ini nakal ndak? Kepalanya mbak badannya mbok kasih ke, sing enak mbok. Lah ya masalahmu ndak barbar saudara. Karena Tuhan tuh mau memberikan seluruhnya, relakan. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-16. Kita belajar bagaimana caranya supaya merelakan itu semuanya itu bagaimana. Kita belajar dari apa yang dialami oleh Petrus. Nah, pertama kali pada waktu Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, maka Petrus ini dipilih oleh Allah. Di dalam Matius pasal yang ke-16, Tuhan Yesus tanya, ayat yang ke-15, lalu Yesus bertanya kepada mereka. Mereka ini murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Tetapi maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Wah, kira-kira kalau saudara dan saya dipilih Tuhan Yesus seperti Petrus ini, banggane kayak apa? Hah? Bangga enggak? Wah, seneng enggak? Kira-kira ketemu orang bilang apa? Saksi enggak di mana-mana? Dipilih Tuhan. Bukan cuma dipilih tok, dijadikan alas batu karang untuk sidang jemaat Allah. Lalu diberi kuasa. Yang kamu ikat di sini terikat di surga. Yang kamu lepaskan di sini terlepas di surga. Saudara, yang kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus ini besarnya sampai di mana? Saudara tahu? Petrus berkuasa ngampuni dosa enggak? Ayo tak tanya ini. Hah? Ayo tak tanya ini kamu. Petrus dikasih kuasa enggak? Ngampuni dosa. Hah? Enggak. Baca, makanya itu baca. Kuasa yang diberikan oleh Petrus ini luar biasa. Baca di dalam Yohanes. Yohanes pasal yang ke-20. Ayat yang ke-23. Saudara, makanya itu kita harus baca Alkitab supaya kita jangan menghakimi orang lain. Tapi kita lihat, luar biasa kalau Allah sudah memberikan kuasa, manusia ini geleng-geleng. Kok manusia kok ada yang diangkat Tuhan kayak begini. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 23. Ini bukan saya loh yang ngomong, Alkitab, baca dewek. Ayo, 1, 2, 3. Hah? Nanti dulu. Ya, 1, 2, 3. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap. Saudara perhatikan.
Diberi kuasa ngampuni dosa enggak? Hah? Aneh enggak? Hah? Aneh enggak? Saudara perhatikan coba. Petrus itu diberi kuasa oleh Allah sedemikian besar. Bayangin. Saudara punya kuasa ini enggak? Hah? Enggak? Punya. Jadi kamu wajib mengampuni dosanya orang enggak? Angel apa gampang? Hah? Yesus berkata apa? Kalau kamu enggak ngampuni, kamu enggak bakal di... Nah, makanya masalahmu cepat bar atau lambat? Kenapa? Lah ngampuni ini enggak cepet-cepet toh. Lah itu kepala mbok lepaske, badane mbok lepaske, buntute mbok cekeli. Contohnya piye? Orang itu nyakiti hati kamu. Loh, ibu ini yang saksi tadi. Dia jual makanan, jual dah. Lalu join mbek saudarane dhewek. Bar bergede diusir. Diusir. Tidak dikasih apa-apa, tidak ada duit, silahkan angkat kaki. Padahal join sudah laris. Loh. Sakit enggak? Hah? Dia enggak cerita. Enaknya, ikut Yesus. Tidak ada yang susah. Loh. Ada harga yang saudara harus bayar. Diusir, keluar, keluntung-keluntung. Susah lagi enggak? Sakit enggak? Siapa yang bilang disakiti enggak sakit? Sini, orang datang sini tak gebuk, sakit enggak? Sakit. Tapi harus dapat menjadi pelaku firman. Mengampuni. Nah, saudara bilang, aku sudah ngampuni belum? Udah, kepalanya sudah dikasih belum? Udah. Badannya sudah dikasih belum? Udah. Ekornya sudah dilepas belum? Loh, lah kok belum kenapa? Waduh Pak, kalau ketemu, aduh, gini loh Pak, aku sudah ngampuni kok Pak, sudah sembahyang, sudah, mau ampuni sudah, tapi jangan ketemu Pak. Sebab kalau ketemu masih sakit. Jadi kalau ketemu ibu-ibu kali ke pasar loh, jauh-jauh lihat, aduh, meh sama-sama beli papaya, karena dia sedang beli papaya, aduh, itu tandanya ekornya saya dicekeli dah. Masih. Lah masalahmu ndak barbar, saudara. Kalau engkau sudah ngampuni, dia beli papaya, kamu harus beli. Halo, shalom. Halo, harusnya gitu dah. Nah, terus, waduh, kamu. Nah, kalau saat dia bilang, siapa? Nah, kamu sakit lagi enggak? Sakit lagi. Oh, borok belum waras dicungkel lagi. Wah. Tapi kalau kamu ngampuni harusnya bagaimana? Tuhan, ampuni dia. Loh. Aku sudah ngampuni kok Tuhan. Aku enggak sakit kok. Dia yang masih sakit enggak aku. Kasihan toh Tuhan. Loh. Pasti masalahmu cepat selesai. Kenapa? Karena macane itu tidak dekat kamu, jauh lari nih. Loh, malah sing dicokot siapa? Dia, bukan kamu. Adik, buntutnya mbok pegangi terus ya balik nyokot kue terus. Wong dia mau lepas tidak boleh. Ya dah. Saudara kerap kali kalau sembahyang bagaimana? Tuhan, lepaskan ikatan-ikatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lepaskan setan-setan itu.
Loh, Tuhan yang ngelepasi atau kamu yang harus ngelepasin? Kamu bilang, wah Pak, kalau aku yang ngelepasin enggak punya kuasa. Alkitab ngomong, apa yang kamu lepaskan di dunia terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di dunia terikat di. Lah kok kamu selalu merintah Tuhan? Nah kamu nakal yuk. Tuhan bilang, Tuhan lepaskan. Loh Tuhan ini hansipmu. Kok perintah terus. Tuhan berkata, kamu yang harus melepaskan. Macan itu lepaskan. Ekore mbok cekeli, Tuhan sing bilang, lepasin dong Tuhan. Loh, Tuhan yang bilang, aku sudah beri kamu kuasa. Maka dari itu saudara, kamu perhatikan kehidupan Petrus. Pada waktu Petrus ini diangkat oleh Tuhan menjadi batu karang yang teguh. Lalu Tuhan Yesus berkata, bukan kamu Petrus, tapi Bapakku yang milih kamu. Wah, luar biasa. Petrus bangga nih, luar biasa. Lalu pada waktu Petrus menghadapi pencobaan, lihat di dalam Yohanes pasal yang Yohanes? Matius ke-26. Pada waktu Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu. Karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Wah, hebat enggak saudara? Hah? Ini Tuhan Yesus loh yang ngomong sama Petrus. Petrus, semua akan tergoncang imannya karena aku ditangkap, aku dianiaya, aku dibunuh. Kamu semua goncang. Petrus bilang apa? Biar semua tergoncang, aku tidak. Saudara kerap kali ngomong gitu enggak? Hah? Sedang kamu diberkati, sedang imanmu kokoh, sedang keadaanmu enak, sedang semuanya makmur. Kalau ada orang bilang, awas sebentar lagi ada aniaya. Biar semuanya gugur, aku mau mati untuk Yesus. Betul gak? Hah? Saudara perhatikan. Saudara tidak akan mampu bertahan tanpa engkau rela menyerahkan dirimu untuk dipimpin oleh Roh. Sebab kalau saudara belum menyerahkan diri, engkau hidup berdasarkan apa? Pikiran, akal, dan kehendakmu sendiri. Alkitab di dalam Galatia 5 sudah berkata, kalau engkau dipimpin Roh, maka kehendak daging tidak kamu lakukan. Nah, kalau Petrus sekarang berkata, biar semua meninggalkan engkau, aku tidak. Itu kehendak roh atau kehendak daging? Itu keakuan tinggi hati dah. Merasa dirinya mampu. Nah, saudara sampai sekarang ini imanmu itu berdasarkan pimpinan roh atau imanmu itu karena kehendak daging?